Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memutuskan menghapuskan regulasi soal pembatasan pemain naturalisasi dalam satu klub. Wacana pembatasan pemain ini awalnya menimbulkan polemik dan kericuhan. Maka untuk menghindari kegaduhan dan keributan ini, Erick Thohir pun mencabut wacana ini dan menggantinya dengan satu wacana baru, yakni musim depan tiap klub wajib mendaftarkan 5 pemain muda, 3 pemain under 23 dan 2 pemain under 20. Ya, daripada nantinya bikin ribut dan saya dianggap orang yang diskriminatif, padahal saya usul itu kan demi keadilan bagi tiap klub, biar tim-tim Liga 2 pun kebagian pemain naturalisasi. Tapi ya udahlah, saya batalkan saja wacana pembatasan naturalisasi. Tapi gantinya musim depan tiap klub wajib daftarkan 5 pemain muda, 3 pemain under 23 dan 2 pemain under 20, biar ada regenerasi pemain di tiap klub, ujar Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Riha Sport Lovers, balik lagi di Rio Riha Channel. Nah, seperti biasa ya, selain berita tadi, kita juga masih banyak berita-berita lainnya di channel ini. Di episode kali ini ya, termasuk juga bursa transfer. Makanya pantengin terus channel ini karena kita akan update setiap hari perkembangannya ya. Dan nikmatin aja rumor-rumor yang beredar, siapa tahu ada nyangkol ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah satu persatu video di episode kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah berita selengkapnya, Rio Sport. Ini masih aja banyak yang nanya ya, Bang, Persib ke AFC enggak? Bang, yang lolos ke AFC itu siapa? Bang, apa Persib harus runner up baru bisa lolos ke AFC? Bang, apa runner up itu langsung lolos ke AFC? Sebenarnya kami tuh udah pernah bahas hal ini dan agak malas kalau bahas yang lolos ke AFC. Bukan kami nggak dukung wakil Indonesia loh, tapi gara-gara para bangsat mafia bola yang bekerja sama dengan PT, LIB, dan federasi yang bikin kami malas bahas ini. Gimana nggak bangsat coba? AFC sebagai federasi sepak bola Asia udah ngasih aturan dan jatah ke Indonesia. Yang lolos ke Liga Champions Asia itu yang juara kompetisi, sementara yang runner up itu playoff di AFC Cup. Diacak-acak oleh oknum Indonesia sendiri. Oke, kami akan jelaskan sekali lagi ya. Simak baik-baik buat yang penasaran nih. Peraturan AFC untuk tim-tim Indonesia yang lolos ke Asia adalah juara Liga lolos ke Liga Champions, sementara runner up itu playoff di AFC Cup. Ini artinya juara musim lalu adalah Bali United lolos ke Liga Champions, sementara runner up-nya nih Persib Bandung harusnya playoff ke AFC Cup. Tapi lantaran disabotase oleh oknum-oknum bangsat di Indonesia yang mengacak-acak sepak bola dan liga tertunda yang hingga akhirnya kompetisi Indonesia pun telat dalam penyelesaiannya, akhirnya dibuatlah peraturan aneh, yakni peraturan sakarepe dhewe. Peraturan aneh apa sih itu? Yakni peraturan aneh itu adalah yang lolos ke Asia musim ini adalah juara musim lalu lawan juara musim ini. Jadi antara Bali United lawan PSM Makassar, yang menang ya ke Champions League, sementara yang kalah playoff di AFC Cup. Lalu bagaimana dengan nasib runner up musim ini? Nasib runner up musim ini tuh ditentukan dari kedua tim ini. Contoh nih ya, Bali lawan PSM, yang menang PSM otomatis PSM ke Champions League, sementara Bali United playoff di AFC Cup. Dan kalau Bali United lolos playoff AFC Cup, barulah runner up musim ini kemungkinan bisa main atau bisa playoff di AFC Cup. Jadi siapapun runner up-nya musim ini nggak jaminan bisa main di AFC ya. Tergantung dua tim ini lolos apa enggak. Kalau misalnya yang playoff di AFC Cup ini kalah atau gagal, ya otomatis runner up musim ini wassalam, nggak ikutan. Jadi buat para pendukung Persib yang nanyain, ya udahlah lupain aja AFC, legowo aja, sulit. Persib udah sulit, musim lalu jadi runner up terus direcokin akhirnya gagal, dan musim ini pun sulit. Di klasemen pun kemungkinan Persib akan disalip oleh Persija.
Toh walaupun jadi runner up masih harus nunggu di playoff AFC baru bisa ikutan. Rungsep kan? Cuma di Indo doang yang mudah malah dibikin sulit. Udah jelas dong, masa belum jelas juga? Nah, kalau mau sepak bola kita normal lagi, ya berharap aja Erick Thohir bisa rombak semuanya. Dan berdoa aja semoga PT LIB ini dirombak. Dan satu lagi nih, kalau Erick Thohir bisa merubah sepak bola Indonesia, ya berdoa aja semoga aja Erick Thohir nggak maju jadi calon presiden. Karena lantaran kalau Erick Thohir maju jadi calon presiden, ya wassalam, sepak bola kita kembali lagi ke nol. Ya cuma itu saat ini ya. Di sisi lain, PSSI melalui Erick Thohir kabarnya resmi kirimkan surat pada FIFA agar Indonesia bisa jadi pengganti Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 November mendatang. Tapi masalah baru muncul. Masalah apa sih itu? Yakni salah satu stadion yang didaftarkan ternyata udah full bookingan untuk konser, yakni Stadion GBK. Lah, emang nggak bisa diganti gitu Stadion GBK dengan stadion lain? Kayaknya sih nggak bisa ya. Kenapa demikian? Gelaran utama FIFA di sebuah negara itu wajib menyertakan stadion utama negara sebagai salah satu venue. Dan sialnya stadion utama negara Indonesia adalah GBK, yang artinya jika GBK nggak lolos atau nggak bisa dipakai, otomatis gelaran FIFA pun nggak bisa digelar. Aduh, konser kalahkan sepak bola lagi cuy. Lalu Erick Thohir pun menjawab soal banyaknya pertanyaan dan komentar atau keluhan soal bobroknya wasit Indonesia, apalagi wasit yang disinyalir ada main dengan para mafia bola. Erick mengatakan jika di eranya menjabat sebagai ketum PSSI, jangan harap ada wasit yang bisa main mata dalam pertandingan. Semuanya akan disikat oleh Erick Thohir. Yakin Pak? Ya, karena saya sudah penting jangan, udah warning, jangan main-main di lapangan. Kalau benar-benar saya sikat. Dari zaman ke zaman, kayaknya semua ketum PSSI pernah bilang kayak gitu deh. Tapi apa hasilnya? Pada baik, wasit mah tetap aja main dengan para mafia. Ya kalau mau meminimalisir kecurangan wasit, salah satunya ya harus wajib pakai VAR. Walaupun nggak bisa 100% ngebersihin wasit, tapi paling tidak bisa mengurangi kecurangan wasit. Kalau dibersihin total mah nggak bakalan bisa. Kebobrokan wasit di Indo itu udah kayak jamur. Ada yang nyiram, ya tumbuh subur. Karena di Indo mah nggak bisa kayak di luar negeri. Di liga luar mah kalau ada wasit curang, langsung dipecat. Di Indo mah ada istilahnya dibina, bukan dipecat. Yowes, angel. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan lagi nih. Bang, kok Luis Milla bilang para pemain Persib nggak punya mental dan attitude? Emang siapa sih bang? Aduh, saya nggak bisa jawab terus terang kalau soal ini ya. Nanti bisa-bisa saya disebut fitnah lagi. Tapi kita kasih gambarannya aja ya di 2 laga terakhir atau di 3 laga terakhir Persib ya. Saat lawan Persija, ada pemain yang ngambek saat ditarik keluar. Udah tahu dong siapa? Lalu saat lawan Persita Tangerang, apa pernah lihat gaya permainan Luis Milla pakai umpan jauh atau umpan lambung dari belakang langsung ke depan? Luis Milla ini tipikal pelatih atau melatihnya tuh gaya permainannya lu pendek cepat alias tiki taka. Tapi di pertandingan ini Nick Kuiper tuh terus ngasih umpan lambung dari belakang ke depan. Ini kan beda banget dengan gaya Luis Milla. Dan ketika ditegur, katanya sih malah melengos. Lalu saat istirahat babak pertama nih di locker room, Luis Milla memerintahkan pressing bola. Tapi yang lakukan itu cuma Robby Darwish, yang lain cuma bengong nunggu bola. Udah tahu dong siapa aja pemain yang ngebangkang sama Luis Milla. Dan para pemain ini tuh terus dirumorkan akan hengkang loh. Nah, itu gambarannya ya, siapa aja pemain yang ngebangkang sama Luis Milla. Silahkan kasih komentar kalian sendiri dan pendapat kalian sendiri, apa saja orangnya ya.
Jadi intinya gini nih, menurut pendapat kami pribadi ya, ini pendapat kami pribadi ya, musim depan Persib butuh seorang playmaker sejati yang tahu kapan ngatur bola, kapan ngasih umpan, kapan bagi bola, dan nggak main seenaknya dan mau dengerin kata pelatih. Percuma punya DDS dan Ciro tapi kalau nggak pernah dapat bola. Lalu Persib butuh back tengah yang tangguh, bukan cuma tangguh dalam duel 1 lawan 1, tapi juga tangguh dalam duel udara. Nick ada jangkungnya doang, lompatannya mah kalah. Buktinya lemparan jauh Robby Darwish kebanyakan sia-sia. Itu dulu aja deh. Kalau soal breaker ataupun gelandang pengangkut air, Persib udah mulai nemuin nih pada sosok Robby Darwish ya. Ya ujung-ujungnya kembali lagi, Luis Milla harus tegas. Sikat semua pemain yang udah nggak sejalan dengan taktik dia. Nggak peduli siapapun itu, udah sikat aja, ganti nama yang baru. Terus manajemen pun harus sejalan dengan pelatih. Jangan bisnis doang yang dipikirin. Baru Persib bisa sedikit membaik. Soal juara atau tidak, yaitu urusan nanti. Karena Persib mah masih banyak musuhnya. Jadi mikirin juara mah agak sulit. Oke, kita lanjut kemana ya enaknya ya? Ke pertransferan aja deh. Meskipun masih rumor ya, tapi nikmatin aja ya. Yang pertama PSIS Semarang. PSIS kabarnya akan melepas salah satu wingernya. Ia adalah Octavianus Fernando yang didatangkan dari Persebaya Surabaya. Ovan akan dilego ke Madura United. Prosesnya masih 50%. Yang kedua, PSS Sleman menambah lagi satu pemain Persib yang ditawar, yakni Erwin Ramdhani. Setelah sebelumnya PSS pun menawar beberapa pemain Persib seperti Ezra, Nick, dan Fresh Butuan. Wah, fix nih kayaknya nih Robert Rene Albert ke PSS nih. Diboyong semua sih ex pemainnya. Yang ketiga, Bali United kabarnya akan ganti pelatih. Sebenarnya Bali United masih ingin mempertahankan Teko, tapi para semeton Dewata udah nolak Teko nih. Kabarnya pelatih Persik Kediri Divaldo Alves lagi dideketin. Waduh, gimana tuh King Arthur? Setuju nggak? Pantesan aja masih alot negosiasinya soal kontrak Divaldo Alves di Persik. Oh, ini toh alasannya. Yang keempat, Persikabo kabarnya tengah ajukan tawaran pada JDT untuk bisa memboyong penyerang Malaysia Safawi Rashid. Rashid yang saat ini dipinjamkan ke klub Thailand akan jadi slot ASEAN Persikabo musim depan. Hal ini atas usulan pelatih Persikabo, Aidil Sarin. Ada dua opsi yang diajukan, yakni permanen atau peminjaman. Yang kelima, Barito Putra akan melepas Ryota Noma. Noma kabarnya diminati oleh salah satu tim di Liga 1, yakni Madura United. Untuk menggantikan Noma, Barito kabarnya ditawari oleh ex pemain PSM Bektur Talgat. Yang keenam, Madura United tengah sibuk seleksi pelatih baru. Salah satu nama yang terkuat adalah mantan pelatih Persib Bandung, Mario Gomez. Dan kabar yang beredar, Gomez paling tinggi peluangnya untuk melatih Madura United. Nah, jika Gomez datang, maka satu nama pemain pun akan ikut datang, yakni Jonathan Bowman. Mari kita tunggu. Oke, itu aja dulu ya. Kita bahas tipis-tipis aja dulu, nggak usah terlalu kebanyakan. Ntar juga pusing lama-lama kalau kebanyakan ya. Oke, makanya pantengin terus di channel ini tiap harinya, karena kita akan update tiap harinya nih ya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.